Allah Bapa bilang sama tidak? Sama apa beda di situ? Ya dia karena Yesus kalau misalnya ini sebagai nubuatan kepada Tidak, Yesus. jangan dulu kemana-mana. Yang kita fokuskan sama apa tidak menurut ayat itu dikatakan oleh Allah Bapa. Jangan dulu kemana-mana, kita fokus dulu. Baru saya mau tagih, Anda mengatakan tadi beda. Sementara data mengatakan sama, Anda mengatakan beda. Dan saya akan tuntut datanya di mana. Saya sudah buktikan kan, bahwa saya mengatakan bahwa Yesus sama dengan Musa, sama dengan utusan lain. Anda bilang berbeda. Saya sudah buktikan pakai data. Tapi ini kan di dalam kitab perjanjian lama. Iya, yang berkata situ siapa? Ya, yang berkata di sini kan sebagai eksistensinya dia sebagai Bapa. Jangan. Saya tidak butuh tafsiran Anda. Yang berkata di situ siapa? Anda kan bukan seorang pendeta. Masa Anda bisa menafsirkan kitab Anda? Ya kan artinya ini Bapa yang berbicara. Oke, kan? yang berkata adalah Bapa. Bapa mengatakan apa di situ? Coba Anda baca. Allah Bapa mengatakan apa di situ? Ya, dia mengatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Seperti engkau itu seperti siapa? Ini nubuatnya ini kepada siapa Tidak. dulu? Kayak gitu, seperti engkau itu seperti siapa? Ya, dia menuju kepada siapa dulu? Ini bicara tentang siapa? Apakah Musa? Apakah Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Coba Anda perhatikan baik-baik situ. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti engkau. Yang berkata di situ Allah Bapa. Allah Bapa berkata kepada siapa itu? ini menurutmu sama seperti Musa? Bukan menurut saya. Ayatnya bunyi bagaimana? Ayatnya berbunyi bagaimana? Jangan bilang menurut saya. Menurut ayat yang Anda baca. Coba Anda baca ulang. Biar netizen dengar. 3,4 telinga yang mendengar. Nah, mata yang memandang. dibicarakan artinya apa? Tuhan itu berbicara kepada Musa. Anda baca Oke, Tuhan berbicara kepada Musa. Apa isi pembicaraan Tuhan dengan Musa? Ya, dia mengatakan dia membangkitkan seperti Musa kan? Seperti Musa. Siapa itu? Ya, siapa itu yang Anda katakan? Siapa itu? Ya, ini adalah Kristus yang akan kalau misalnya. Iya, siapa itu? Siapa itu? Orang yang dibangkitkan siapa itu? Coba Anda jujur. Anda kalau jujur bisa mematahkan argumentasi saya. Ini adalah Yesus kalau dalam nubuat Yesus. Oke, baik. Seorang yang berkata di situ Tuhan kan? Iya, Bapa yang berkata. Bapa berkata bahwa dia akan membangkitkan seorang Tuhan apa seorang nabi? Dalam konteks Yesus datang sebagai nabi, betul. Saya tidak tanya dalam konteks, dalam celana, dalam kantong, dalam hati, dalam... Yang saya tanyakan, ayat yang Anda baca sekarang. Yang berkata di situ adalah Bapa. Bapa mengatakan akan kubangkitkan seorang Tuhan atau seorang nabi. Ya, itu seorang nabi. Oke, seorang nabi. Apakah perkataan Bapa bisa berubah atau tidak itu? Tidak ada perubahan. Oke, tidak ada perubahan. Baik, tidak ada perubahan. Berarti Bapa mengatakan bahwa yang dia bangkitkan nanti seorang nabi kan? Yang sama seperti Musa kan? Ya, betul. Berarti Musa sama tidak dengan Yesus? Ya, kalau misalnya Musa sama dengan Yesus. Mulai. Data bilang sama dia mau. Silakan. Dobling bukan di saya teman-teman, dobling di pendeta ini, dobling di pendeta. Pendeta punya handset ini, coba yang teman-teman Kristen di bawah itu kasih berkat-berkat biar dia beli handset yang baik lah. Saya ulang yang itu di noise. Saya tanya kepada Pastor Lodi. Coba beri kelebihan Musa dengan Yesus. Bukan itu data, Pak. Bukan, kenapa Anda tuntut saya? Tetapi kelebihan Yesus itu berbeda dengan Musa. Kalau Anda mengatakan bahwa kelebihan Yesus berbeda dengan Musa, sementara di Bibel Anda mengatakan sama, berarti yang salah saya atau yang salah Bibel Anda?
Iya, tapi konteksnya ini apa ketika nubuat ini terjadi? Kayak gitu. Saya tidak tanya konteks, jangan dulu kita pindah kelas, kita fokus dulu di kelas 1. Anda kelas 1 belum selesai, Anda sudah pindah ke kelas 2. Sabar, perhatikan. Begini, jujur. Kita ini seorang hamba. Tugasnya kita ini ketika mendengar firman Tuhan, kita taat atau kita lawan? Ya taat lah. Taat. Oke, baik, kita taat. Nah, di dalam Bible Anda, di situ firman Bapa mengatakan sama apa beda? Sama. Sama. Apakah Anda mau melawan atau tidak melawan? Ya tidak melawan. Tidak melawan berarti Yesus sama dengan Musa kan? Ya tapi kan lihat perjalanan historik dia. Nah, disitulah yang Anda melawan. Silakan, coba Anda jelaskan. Anda punya hak menjelaskan, silakan. Oke. Silakan. Kita bisa jago dalam ayat, tetapi kita tidak melihat historikalnya. Apa yang membuat orang Kristen itu sangat percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa dia itu berbeda dengan para nabi yang lain? Karena di dalam Wahyu juga mengatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Bahwa dia adalah King of the King, Lord of the Lord. Berarti ada sesuatu yang membedakan antara Musa dengan Kristus. Musa tidak pernah dikatakan dia sebagai nabi, the prophet of the prophet. Dia seorang nabi di atas segala nabi. Dia seorang raja di atas segala raja. Tidak pernah dikatakan begitu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah I am the king of the king. Musa tidak pernah mengatakan aku. Akulah terang hidup. Akulah cahaya. Akulah. Semua gambaran-gambaran Yesus kepada manusia bahwa dia menunjukkan dirinya. Musa pernahkah berkata, barang siapa mengikuti firmanku? Pernahkah Musa berkata demikian? Tidak ada. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, barang siapa mengikuti firmanku, maka dia tidak akan binasa. Berarti itu memberikan sepadanan antara ekualitas antara Allah dan dia. Maka antara putra tunggal dan Allah itu adalah salah satu relasi yang sangat dekat. Makanya yang menyatakan sang Bapa itu hanya Kristus yang menyatakan sang Bapa. Musa nggak bisa menyatakan Bapa. Musa hanya bisa melihat punggung Allah. Musa hanya bisa mendengar suara Allah. Tetapi Kristus dia mengatakan aku keluar dari Bapa. Akulah yang menyatakan Yohanes 1:18. Hanya putra tunggal yang dapat menyatakan sang Bapa itu. Makanya bagaimana Yesus menjanjikan orang-orang yang percaya kepada dia bahwa dia akan memberikan tempat kepada orang-orang yang percaya. Dia akan kembali dan menyediakan tempat bagi mereka. Di mana aku berada, kamu di situ. Di mana ada kata Musa demikian? Di mana ada kata nabi-nabi yang lain demikian? Gak ada. Maka di sini adalah salah satu eksklusif yang dikatakan oleh Kristus itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Gak ada perkataan nabi-nabi lain. Makanya saudara-saudara yang Islam, kalian boleh menengok, ya. Kalian boleh mau mengatakan demikian, tetapi ketahanan orang Kristen tidak akan kalian bisa dapat meruntuhkan. Karena apa? Kristus telah berjanji bahwa kenangkanlah aku sampai aku datang yang kedua kali. Nggak akan mungkin kamu bisa mengalahkan kekristenan karena gereja Kristen itu didirikan oleh dia. Yang nggak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Boleh kamu gali, boleh kamu mainkan ayat per ayat. Tetapi pada akhirnya dialah yang akan datang sama seperti anak manusia. Gitu Bang Goding. Ya, boleh kau berleha-leha, boleh kau bersombong, boleh kau berkata demikian. Tetapi Kristus yang akan datang dan dialah yang akan berdiri di hadapanmu dan dia akan berkata demikian kepadamu. Coba kau tanggapi. Coba kau tanggapi. Lanjut dulu, tadi baru sampai di Mailaki, kasih genap sampai ke Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu saya tunggu. Silakan. Lanjut dulu. Saya kasih tahu ya, jujur ya. Jangan sampai you percaya
hanya sesuatu yang nothing ya, nanti pada waktunya. Tetapi Kristus menjanjikan kepadamu, jangan terlalu menggali lebih dalam, tapi ketidaktahuan abang membuat abang penasaran untuk mencari tahu. Kenapa Yesus yang diperdebatkan sampai saat ini? Kenapa para Islam terus menggali gitu loh? Apa yang membuat membingungkan saudara-saudara? Makanya pada waktunya dialah yang akan menentukan, bukan Pak Loding. Bukan Pak Loding dengan gaya bahasa, dengan cara untuk mau mengoreksi setiap ayat demi ayat. Tapi abang tidak pernah tahu akan sesuatu di balik itu. Makanya ketika abang mau mengatakan dia sama dengan Musa, nggak bisa kok katakan dia sama dengan Musa. Dia berbeda dengan Musa. Datangnya dia berbeda dengan Musa. Abang renungkan aja ya, abang renungkan. Kita sama-sama renungkan. Sudah? Sudah? Oke, baik. Siap. Terima kasih ya. Ya. Inilah saya bilang teman-temannya. Inilah mereka ini kalau dikasih berbicara itu ngawur saja seperti tabrakan beruntun begitu. Pumpang, 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 pumpang. Ngawur bagaimana ngawur? Coba ngawur. Coba abang ya. Coba Pak Loding ya. Adakah satu nabi yang mengatakan adakah satu nabi yang mengatakan berani dengan tegas? Atau Nabi Muhammad yang abang agungkan, pernahkah dia berkata barang siapa menerima firmanku? Pernah nggak berkata demikian? Ada nggak berkata demikian? Barang siapa yang menerima firmanku, yang dia bicara seperti Allah yang berbicara. Ada nggak pernah ada satu nabi yang berkata demikian? Ataukah dia mengatakan aku dan Allah itu sama? Ada. Coba buktikan itu bahwa barang siapa terus apalagi saya catat biar saya sekalian saya catat. Oke, ada pertanyaan. Apakah ada nabi lain yang mengatakan barang siapa yang menuruti firmanku? Artinya dia bicara dalam kesamaan, keserataan dengan Allah itu. Atau dia mengatakan ada nabi lain yang mengatakan aku dan Allah itu satu. Pernahkah enggak nabi itu berkata? Kan kita mau melihat perbedaan antara nabi-nabi yang lain kan? Yesus juga nabi, ya betul. Tetapi apa perbedaan Nabi Yesus itu dengan nabi-nabi yang lain? Adakah nabi lain mengatakan akulah raja di atas segala raja, Lord of the Lord, King of the King? Adakah nabi berkata demikian? Coba kasih saya data, ada nggak perkataan-perkataan itu? Oke, sudah? Sudah? Ya, boleh. Oke, tolong Anda mute, Anda dengar tenang. Ya, oke. Yang pertama tadi Anda mengatakan, kenapa Loding harus bahas Yesus begini? Kalau Anda tidak mau Yesus Anda dibahas, silakan Anda jangan bilang Yesus itu anak Allah, bilang anak Theos saja, ya. Karena Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, itu satu poin ya. Anda pakai saja bahwa Yesus ini adalah anak Theos. Kalau malu dengan Theos, ganti dengan Tesi. Kalau malu dengan Tesi, ganti dengan Tusa, ganti dengan Tisu, atau ganti dengan apa saja. Ya, itu yang satu. Ya, selagi Anda masih mengatakan Yesus anak Allah, dan di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu adalah bahasa Al-Quran, ya. Nah, berarti Anda harus berhadapan dengan saya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus ini raja di atas segala raja. Hei, 40 hari dia tidak punya rumah. Waktu dia bangkit, tinggal di rumahnya orang. Kamu carikan di dalam Bible di mana rumahnya Yesus. Kau carikan di mana rumahnya Yesus. Coba. Kau bilang dia raja di atas raja. Jangankan kerajaan, rumah saja tidak punya. Baru Anda mengatakan dia adalah raja di atas segala raja. Raja apa? Raja Congor. Hah? Sudah jelas-jelas Bible Anda mengatakan sama, tetapi Anda membantah, mengatakan beda. Baru Anda tidak bisa tunjukkan dalil. Saya pikir saya berikan Anda berbicara panjang lebar, Anda kasih saya satu dalil saja. Ternyata
Hapuslah Bibel itu, nggak usah pakai Bibel. Pakai saja Anda punya kata-kata itu. Begitu saja. Sementara saya berbicara, Anda mengatakan firman itu adalah perkataan. Firman ketika diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Daud menjadi Zabur, diberikan kepada Yesus jadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran. Jadi mereka itu Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, maka Musa menyampaikan firman Allah. Yesus diutus oleh Allah, maka Yesus menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang di dalam firman-Ku, maka dia adalah murid-murid-Ku. Nah, firman ini Yesus dengar dari siapa? Dari Bapaknya. Yohanes 15:15. Apa yang aku katakan kepada kalian, itu yang kudengarkan dari Bapakku. Bapakku yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu perkataannya itu benar, perintahnya itu benar. Itu dalil. Makanya rata-rata mending Pak Pendeta, Anda punya gereja kasih saya yang kontrak. Saya yakin 1 bulan saja kosong gereja itu. Anda berbicara, Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Sementara Yesus, seakan-akan Yesus itu tidak sadar kalau dia Tuhan. Anda mau menjelaskan tentang Duinatur, tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan Tritunggal. Yesus mengatakan hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di sorga, Bapa yang di langit. Yesus, apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, bukan orang Kristen. Dengarlah hai orang Israel. Orang Israel, Anda ini orang NTT. Mana ada orang Israel di NTT? Tidak ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29 diperkuatkan lagi dengan Lukas 4:8. Sebab ada tertulis, bukan ada tercongor. Ada tertulis. Dengar, ada tertulis. Nggak dengar dia nih, dengar ke tidak? Kasih bengkok HP sedikit itu, aduh di belakang. Kasih bengkok biar jangan kelihatan istri, hilang ilham saya nanti nih. Kasih bengkok sedikit begini. Agak bengkok sedikit HP, kasih bengkok. Begitu. Mengganggu saja. Itu Lukas 4:8 itu ada di situ, ada tertulis, bukan ada tercongor, bukan ada tertulis. Yesus tertulis apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ini Anda astagfirullahaladzim. Anda bilang pula dia raja di atas segala raja. Bagaimana raja di atas segala raja dibunuh oleh Romawi? Raja di mana dia? Raja jalanan. Nggak ada seperti, cuma tatonya saja di paha yang tertulis raja di atas segala raja, tapi prakteknya tidak ada. Coba Pak Pendeta ya. Coba Anda fokus. Kalau Anda berbicara ini bukan dengan jamaat, Anda berbicara ini dengan orang Islam. Ya, Anda berbicara itu dengan orang Islam, orang yang berakal. Ya, yang Anda berbicara itu dengan orang Islam, bukan dengan orang Kristen yang bisa Anda atur pembicaraan Anda dan mereka hanya menjawab amin. Amin. Walaupun jawabannya itu pas dengan tidak pas, intinya amin. Coba, ini saya kasih kembali ulangnya. Di dalam Bible Anda mengatakan bahwa akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Sama, kata Allah Bapa sama. Dan Bapa mengatakan, Tuhan mengatakan seorang nabi, bukan seekor Tuhan. Yang dikatakan seorang nabi, orang. Seorang nabi Tuhan akan bangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Yang sama seperti Musa, seorang nabi. Bagaimana bisa nubuatannya seorang nabi, tetapi yang datang adalah Tuhan? Ini ibaratnya saya mengatakan, Pak Pendeta,
bulan depan Pak Pendeta terima AC dari saya ya. Ternyata begitu bulan depan yang datang kipas angin. Ini salah nubuatan atau salah Pak Pendeta karena baca Bible tidak pakai kacamata tadi? Coba. Nah, sekarang begini Pak Pendeta ya. Kristen, tolong fokus ya. Saya ulang sekali lagi satu putarannya. Mudah-mudahan putaran kedua ini nyambung. Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Kristus? 3. Perkataan, perbuatan, pengajaran. Sepakat? Ngangguk kepala kalau sepakat. Oke, baik. Nurut dia. Oke. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Carikan saya satu dalil saja. Jangan banyak-banyak. Satu saja. Kalau tidak ada satu, setengah dalil. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sampai sekarang Pak Pendeta menuhankan Yesus. Karena ketika Pak Pendeta menuhankan Yesus, berarti murid-muridnya dulu pernah menuhankan Yesus. Dan ketika murid-muridnya menuhankan Yesus, berarti murid-muridnya itu dapat pengajaran dari Yesus. Nah, jangan sampai murid-murid tidak tuhankan Yesus, Pak Pendeta tuhankan Yesus. Ujung-ujungnya apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Babi. Carikan saya satu dalil, kalau tidak ada satu, setengah saja ya, setengah saja. Tidak usah setengah. Di mana pengajaran Yesus? Perhatikan baik-baik pertanyaan saya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Ingat itu. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Silakan. Carikan saya dalil. Sampai dapat. Kalau tidak dapat, lambaikan tangan ke kamera, turun dengan baik. Silakan. Saya mute. Saya dengar lagi. Baik, Bapak Loading. Jadi, Bapak Loading ini lagi bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang orang bahasa Indonesianya. Dia sendiri buat pertanyaan, dia sendiri mengelabui itu semua. Itu pertanyaan tadi adalah bagaimana kesamaan Nabi dan kelebihan Nabi itu, tapi tidak menjawab. Kelebihan Yesus itu tadi saya pertanyakan, di mana ada nabi lain yang mengatakan barang siapa yang menuruti firman-Ku. Di mana ada nabi mengatakan bahwa aku dan Allah itu satu, atau aku dan Bapa itu satu. Pak Pendeta, sudah saya sampaikan Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Allah. Berarti tugas mereka menyampaikan firman Allah. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Benar. Yohanes 17:3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, apakah Yesus mendengar firman dari Bapaknya? Coba baca Yohanes 15:15. Segala sesuatu yang aku katakan kepadamu, aku mendengar dari Bapakku. Bapakku yang berfirman kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, ketika kamu di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Firman itu adalah perkataan. Firman ketika diberikan kepada Musa jadi Taurat, diberikan kepada Daud jadi Zabur, diberikan kepada Yesus jadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran, diberikan kepada Oten jadi Congor. Nggak ada dalil sama sekali. Ini salah jawab. Bukan salah jawab, Anda yang salah otak. Ketika mengatakan bahwa firman itu disampaikan di setiap nabi. Pertanyaan saya bukan saya yang mengatakan, Pak Pendeta. Buka Yohanes 3:34. Coba Anda buka. Jangan tuduh-tuduh saya.
Yesus Yohanes- kalian tuju jadi Tuhan. Sekarang saya baca Bibel kalian, kalian tuduh pula saya yang... Coba baca. Sabar. Coba baca Baik, dulu Yohanes baca. 3:34. Baca dulu. Ya, Baca fokus ya. Baca fokus. Saya tahu Bentar. pertanyaan saya tadi dia tidak mungkin menjawab, Yohanes maka 3 jadi alihkan ayat ke sini. 34. Iya. Yohanes 3 nomor 34. Coba Siapa yang baca. diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke, tahan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh siapa? Bapa, Musa menyampaikan firman Bapa atau tidak? betul. Oke, Yesus diutus oleh siapa? Yesus diutus oleh Bapa. Yesus menyampaikan firman Bapa atau tidak? Dia sampaikan. Yesus menyampaikan firman Bapa, Yesus diutus oleh Bapa. Musa diutus oleh Bapa, Musa menyampaikan firman Bapa. Sama ndak mereka ini? Berbeda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Sebentar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gini. La haula wala- Pertanyaan saya kepada Pak Loding dari tadi, bahwa apa perbedaan antara nabi lain dengan nabi? Betul, firman Allah itu disampaikan di setiap nabi. Mereka tidak ada beda, mereka sama. Benar. Sebentar dulu. Oh iya Memang iya iya. benar. Oke oke. Tetapi Yesus mengatakan, saya memberi pertanyaan kepada Pak Loding, pernahkah ada satu nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada firmanku, dia akan tidak binasa? Adakah yang mengatakan demikian? Jangan astaga. Adakah nabi gini loh, Pak Loding? Apakah Pak Loding yang misalnya Pak Loding ini serta merta diutus oleh Allah lalu datang mengatakan sama seperti Allah, mengatakan mengklaim bahwa itu adalah firmanmu? Nabi Musa nggak pernah mengatakan itu adalah firmanku. Dia menyampaikan firman Allah itu kepada manusia. Tetapi Nabi Musa tidak pernah mengatakan barang siapa mengikuti firmanku, maka dia tidak akan binasa. Kristus mengatakan demikian. Barang siapa mengikuti firmanku. Dia memang menerima firman, tapi dia bisa menselaraskan, sepadankan dengan Allah yang dia bicara. Dia bisa mengatakan firmanku loh. Di mana makanya saya katakan kepada Pak Loding, di mana ada nabi yang mengatakan bahwa dia barang siapa mengikuti firmanku, menegaskan sesuatu yang merujukan kepada dirinya. Saya tahu abang mengatakan bahwa itu memang firman disampaikan oleh Allah kepada para nabinya untuk disampaikan. Tetapi kelebihan yang dibedakan antara Yesus dengan para nabi-nabi yang lain, itu perbedaannya. Makanya dari tadi saya tanya kepada abang nggak mau menjawab. Di mana ada Nabi Musa atau para nabi lain mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 5 ayat 50 sekian mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Itu nyata yang dikatakan Kristus. Di mana ada nabi lain yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Nggak ada yang berkata demikian. Kalau ada Musa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya percaya itu nabi itu sebagai Tuhan, karena memang Kristus dia mengatakan menyatakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi itu marah besar. Gitu Pak Loding. Nah dari tadi abang mengatakan bahwa di mana Yesus punya kerajaan, sedangkan di dunia dia tidak punya rumah, dia tidak punya kerajaan. Memang Yesus nggak punya di dunia ini. Tetapi dia mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36 dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari sini, dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dia memang kerajaan bukan dari sini. Kerajaan dia adalah kerajaan sorga. Makanya dialah yang menyediakan kerajaan itu kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Maka tidak akan binasa ketika engkau percaya kepada dia. Karena dialah yang kembali ke kerajaannya menyediakan tempat bagimu. Sedangkan Pak Loding punya kerajaan enggak ada. Engkau tidak percaya kepada dia, bagaimana dia menyediakan kerajaannya itu kepadamu.
Tetapi Yesus menjanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia akan menyediakan kerajaannya itu kepada mereka yang percaya kepadanya, yang mengikuti firman tidak akan binasa. Maka Yesus mengatakan dengan tegas, barang siapa menuruti firman-Ku seperti dia Allah. Kok bisa dia mengklaim dirinya mengikuti firman-Ku? Sekalipun dia itu menerima firman Allah, tapi kenapa dia mengatakan barang siapa mengikuti firman-Ku? Makanya saya bisa memberi pertanyaan kepada Pak Loding, di mana nabi-nabi lain mengatakan mengikuti firman-Ku? Coba dijelaskan Pak Loding. Diam ya. Diam. Sudah saya sampaikan, firman itu adalah perkataan. Ya. Perkataan yang disampaikan kepada utusan-utusan Tuhan. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, satu-satunya perkataan Musa yang harus kita dengar. Karena Musa menyampaikan perkataan Tuhan. Maka ketika kita taat kepada Musa, kita telah taat juga kepada Tuhan. Karena Musa menyampaikan apa yang didengarkan dari Tuhan. Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ini Anda menyampaikan dari tadi kok tidak punya data Anda. Nih. Anda perhatikan di sini ya, kutunjukkan sama Anda. Yang Anda mengutip tadi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu apa? Satu kelas apa satu karung? Hah? Aku dan Bapa adalah satu, ini satu apa? Satu geng. Anda perhatikan di sini, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 sudah dikatakan hampir sama. Siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Bukan berarti Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah satu hakikat seperti Yohanes 10:30 tadi, bukan. Tetapi di sini kenapa dikatakan barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad, ia telah mentaati Allah? Karena segala perintah Allah, segala larangan Allah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kami tahu larangan Allah dari pengajaran Nabi Muhammad. Kami tahu utusan Allah, kami tahu perintah Allah dari ajarannya Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu ini satu apa maksudnya? Satu dalam pengajaran. Karena orang Bani Israel tidak akan bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Bani Israel tidak akan tahu apa aturan Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia? Mau bilang satu hakikat. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Masing-masing mereka punya hidup. Datang Anda cuma modal nekat mengatakan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Ini satu apa? Satu karung, satu tongkrongan, satu geng, satu kos-kosan. Mereka ini satu pekerjaan. Kenapa dikatakan satu pekerjaan? Karena dalam Yohanes 10 nomor 32 sudah jelas. Nih. Mana lagi Yohanes 10 nomor 32? Ini lagi susah kalau kita buka di sini. Nih. Kau kasih lihat sama Anda nih. Nih. Perhatikan baik-baik di sini. Nih. Yohanes 10 30. Nih, kita baca nih. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda tarik dari 25. Dari 25 Anda baca nih. Nih, dari 25. Perhatikan sini Pak Pendeta. Ini baca firman Tuhan nih. Anda firman Tuhan saja Anda cuek. Apalagi saya punya bicara. Perhatikan sini. Dengar sini saya ajari. Yesus menjawab kepada mereka. Aku telah mengatakan kepadamu tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kukatakan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah ini kalian ini bukan dombanya Yesus ini. Yesus mengatakan dia utusan, kalian bilang dia Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka.
kalian tidak dikenal Yesus. Karena akhirnya, nyalah kau dari hadapanku kan. Nah, 28 perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Bapa lebih besar dari siapapun, kata Yesus. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus di 23, fokus nih. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Pekerjaan manakah di antara yang menyebab kamu melempari aku? Jadi, Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan pekerjaan dari Bapaknya. Bukan dia mau menyamakan diri dengan Bapaknya. Kalian ini Yesus mengatakan lain, kalian bilang lain. Terkadang saya ini kalau membaca ayat-ayat perkataan Yesus, Yesus itu tahu diri. Kalian yang tidak tahu diri ulang. Kalau Anda berbicara itu Pak Pendeta, jangan Anda samakan ketika Anda berbicara dengan jemaat, berbicara dengan loading. Dengan loading ini orang Islam. Setiap Anda berbicara itu, saya selalu memperhatikan narasi Anda ini mau kemana. Ternyata Anda tersesat dengan narasi Anda sendiri. Yang mengatakan sama adalah Tuhan, Anda bantah. Yang mengatakan beda Paulus, Anda ikut. Sebenarnya Anda ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Hah? Anda ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus?